Depannya di apa sih? Oh ini yang ini juga bawa biar ada semua. Apa kan cuma orang tanggal udah Pak lali bawa mas sakit ya udah di baru di itu udah ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yuni Fitri Astuti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sidogong 2, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, terima kasih telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif dalam rangka tugas saya sebagai CGB Angkatan 11. Marilah pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan acara ini tanpa halangan suatu apapun. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai acaranya. Semoga nanti kita bisa melalui ini dengan sukacita. Kita melihat sesuatu dulu, nanti masing-masing mungkin akan punya satu hal yang bisa didapat apa makna dari film yang saya putar ini.
Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan tayangan ya, ada seorang nelayan beserta anjing kecilnya dan juga ada burung apa tadi Bapak Ibu? Bangau. Nah, dari situ ada makna apa yang terkandung di dalam cerita tadi? Kira-kira mungkin ada yang mau memberikan Ibu mungkin? Yang lain? Empati ya, empati. Iya. Coba Bu Dani mungkin. Apa? Satu kata empati. Empati, ya. Kemudian Satu kata. itu ya. Kasihan, ya. Hidup perlu tolong menolong, J. Dari Pak Nova, mungkin. Ya. Kalau Ibu? Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Di sana berarti ada hal positif yang bisa kita ambil ya. Jadi tadi ketika si anjing kecil tadi tidak tahu, marah ya karena otomatis melindungi majikannya gitu. Waduh, kok dicuri? Nah, ternyata setelah tahu, oh kondisinya ternyata umpan yang diambil tadi dipakai untuk makan anak-anaknya. Nah, dari situ berarti kita harus bisa berpikir positif, jangan selalu negatif thinking dulu. Barangkali itu pun yang mungkin terjadi pada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Kenapa seperti itu? Berarti kita harus tahu dulu kondisi mungkin di rumah ada apa. Ketika nakal, dinilai kita nakal, itu ternyata di rumah ada apa, seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, agenda pada kesempatan siang hari ini diseminasi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, miskonsepsi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan dan kesepakatan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan ada beberapa dokumentasi budaya positif di kelas saya. Baik, sebelumnya untuk supaya acara ini berjalan lancar, apakah akan ada kesepakatan forum diseminasi? Mungkin ada tambahan, itu ada menghargai siapapun, mungkin pendapat ataupun di sini kita saling menghormati satu sama lain, menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu yang lain? Saling memberi masukan, boleh? Boleh saya catat ya Bu Is, saya tambahkan di sini. Yang ketiga, saling memberi masukan. Yang lain? Boleh makan minum? Boleh sambil minum ya? Ibu-ibu setuju itu? Setuju.
setuju ya. Boleh sambil minum lah ya. Sambil minum. Oke. Boleh melihat HP? Boleh. Boleh jika penting ya Bu. Boleh membuka HP jika penting. Saya rasa ini saja ya. Baik, jadi ada 5 kesepakatan kita, saya rasa cukup. Atau mungkin ada tambahan dari yang lain, Bomi mungkin? Sudah, cukup, oke. Jadi yang pertama, menghargai, menjadi pendengar yang baik, saling memberi masukan, boleh sambil minum. Sepertinya saya kurang fokus. Dan membuka HP ketika ada hal penting. Jadi sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat, terima kasih. Kemudian berikutnya, nah Bapak Ibu, jika lingkungan aman dan nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah, akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Dengan statement ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan statement ini, pernyataan ini? Iya, karena lingkungan yang aman dan nyaman ini pasti diselingi dengan disiplin positif. Itu pasti akan membentuk karakter yang kuat kepada peserta didik kita. Nah, di situ kita bisa lihat sekolah yang dicita-citakan. Kemarin kita sempat membuat visi sekolah di Bapak Ibu di KOSP bersama-sama. Nah, di situ ada murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Setiap murid itu pasti punya kompetensi yang mungkin tidak kita sadari dan belum kita gali secara penuh atau maksimal. Kemudian ada yang namanya pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Artinya apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi, pembelajaran berpusat pada murid. Jadi murid itu memang sebagai raja. Bahkan ada statement yang mengatakan bahwa murid kita itu menghamba kepada murid. Bukan berarti murid kita harus opo-opo manut sama murid, bukan, tapi mereka diberikan kemerdekaan dan kebebasan dalam berekspresi. Pendidik reflektif, artinya reflektif itu mudah untuk menerima masukan maupun hal baru yang mungkin muncul di dalam sekolah, mungkin dari teman-teman, mungkin ada berbagi praktik baik, bahkan dari murid juga memberikan satu keinginan, Bu, ayo kita belajarnya sesekali di luar. Nah, kita harus bisa menerima masukan dari murid tersebut. Kemudian guru harus gemar belajar. Kita sebagai pendidik harus gemar belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan hal baik atau hal baru kepada murid ketika kita sendiri tidak gemar belajar? Kita menuntut murid-murid kita untuk gemar belajar, tapi kita sendiri kadang lalai ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mungkin bisa meningkatkan kompetensi kita melalui belajar.
banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada BMM, kemudian berbagi praktik baik dengan teman-teman sejawat, dengan ibu kepala juga ya. Kemudian berbagi dan berkolaborasi. Kita harus bekerja sama dengan baik untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah. Ketika kita berkolaborasi, insya Allah apa yang menjadi visi sekolah kita bisa terwujud, dan anak-anak peserta didik kita juga bisa belajar sesuai dengan kodratnya. Kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan itu pun sangat diperlukan oleh murid ya. Sekolah yang aman, inklusif ya. Jadi kalau ada, kebetulan kita juga ada ya Bu Umi ya di kelas 2 ya sekarang ya. Nah, berkebutuhan ya khusus, kita juga harus bisa bagaimana menyikapi anak atau peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajak anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi enggak harus dioprak-oprak setiap hari, tapi cita-cita kita adalah anak itu nanti setelah dengan pembiasaan mereka akan mempunyai kesadaran dari dalam dirinya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Jadi anak-anak nanti setelah mereka terbiasa mempunyai budaya yang positif, mereka akan bisa mengontrol dirinya. Jadi kita insya Allah tidak akan capek ya Bu setiap hari istilahnya ngoprak-ngoprak anak ya. Nah, ini menjadi cita-cita kita bersama. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi diharapkan murid itu bisa mempunyai disiplin diri, yaitu melalui motivasi dari dalam dirinya, internal, bukan faktor X yang ada pujian. Kadang kan anak-anak suka ya Bu dipuji, ya bahkan kita sendiri pun sebagai orang tua senang dipuji ya. Kemudian bukan karena hukuman juga, jadi mereka takut, aku kok dia didukani karo burani, berarti aku harus seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini disiplin positif, budaya positif pendidikan yang menuntun dan transformasi pendidikan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, manusia yang merdeka. Di sini ada teori dari William Lazer. Anda atau kita sebagai pendidik itu tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Hanya Anda atau kita ini yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita sebagai guru, kita sebagai teman sejawat ataupun dengan murid, ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pengembangan komunitas berbasis aset. Ada realitas kebutuhan kita yang berbeda ya, karena setiap kebutuhan manusia itu pasti berbeda. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di belakang. Nah, makna dari disiplin itu
adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Tadi semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ada yang namanya teori motivasi Bapak Ibu. Teori motivasi ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi kalau yang ekstrinsik itu tadi yang wah pengen dipuji, takut untuk menghindari ujian, hukuman, untuk mendapatkan imbalan, ya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau motivasi yang dari dalam yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi anak-anak kita pun seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mereka itu punya disiplin, tapi karena faktor X, iya takut untuk dihukum, kemudian ingin mendapatkan imbalan, ya. Nah, yang diharapkan adalah mereka itu mempunyai motivasi dari dalam untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian ada 5 posisi kontrol, nanti akan kita bahas. Guru itu mempunyai 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada yang sebagai penghukum, serem ya kayaknya. Kemudian ada yang pembuat rasa bersalah. Kamu itu, Bu Guru padahal sudah gini kok kamu masih seperti itu, gak kasihan kok sama Bu Guru kan. Kadang kita seperti itu nih Bapak Ibu. Nah itu membuat anak, aduh aku salah. Itu ternyata kurang tepat ya. Nah kemudian sebagai teman. Nah kalau ini kemarin ada diskusi kemarin itu kita juga butuh sebagai teman. Terkadang mereka takut kalau kita hanya sebagai guru, gitu kan, perlu untuk dirangkul dan sebagainya. Kemudian ada sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya kalau di kelas gini, kamu kenapa tidak mengerjakan? Kamu tidak takut karena kalau tidak dapat nilai bagus. Nah seperti itu ya. Kemudian ada posisi manajer. Nah itu posisi sepertinya yang bisa berimbas bagus kepada siswa. Kemudian ada yang namanya kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ada apa saja Bapak Ibu? Bertahan hidup atau survive. Kemudian penguasaan atau kekuasaan. Kemudian butuh kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan juga kebebasan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang miskonsepsi ada beberapa miskonsepsi Bapak Ibu. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Bukan seperti itu ya, tapi dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensinya, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai yang berharga. Miskonsepsi yang lain, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi.
Jadi yang benar adalah kesadaran dari dalam diri atau internal tadi, sementara hukuman atau penghargaan memberikan hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Bisa kita baca selanjutnya. Jadi tidak hanya cukup kita memampang keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas tanpa ada tindak lanjut. Jadi kita perlu Bapak Ibu yang namanya apakah yang sudah disepakati yang diyakini oleh putra putri kita di kelas itu sudah dilaksanakan dengan baik? Sudah maksimalkah? Nah, seperti itu. Kalau belum, mungkin bisa beberapa periode itu diganti. Lalu apakah akan ada keyakinan kelas yang kita sepakati baru? Seperti itu. Dan tidak lanjutnya apa? Itu harus ditindaklanjuti. Jadi kita laksanakan dan ada refleksinya. Tidak hanya dipampang saja di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Miskonsepsi selanjutnya, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Ya, ternyata tidak hanya itu saja, karena segitiga restitusi merupakan salah satu. Jadi bukan semua bisa dilaksanakan dengan restitusi Bapak Ibu ya. Walaupun itu adalah hal yang sepertinya sangat bersahabat dengan anak didik kita. Tapi itu merupakan salah satu saja pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik, ya, terus bully, ya Bapak Ibu, vandalisme dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, seperti cedera fisik ataupun kerusakan properti yang sangat parah. Kan ada yang kejadian yang siswa membakar sekolah ya Bapak Ibu. Nah, itu tidak bisa ya kita memakai restitusi ya. Nanti akan kita bahas restitusi itu seperti apa. Ini sama ya Bapak Ibu. Ya, pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Ketika kita melaksanakan restitusi, tapi anak masih digiring untuk seperti apa. Jadi kamu tuh tidak boleh begini, kamu tuh harusnya begini. Nah, dalam restitusi tidak ada kata seperti itu. Tapi anak kita pancing untuk bisa menemukan berpikir sendiri apa tindakan yang seharusnya dia lakukan ketika mungkin melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Biasanya anak didik kita itu punya motivasi melakukan sesuatu karena satu tadi yang saya sebutkan, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi rata-rata anak kita mau disiplin itu hanya sesaat, ya Bapak Ibu. Contoh, wah ada Pak Nova sudah datang, takut nanti nggak disuruh ini, tidak dimarahi, tidak dihukum. Jadi seketika itu, tapi nanti pas Pak Nova sudah pergi atau lewat, mereka melakukan lagi. Kemudian mereka mempunyai motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh,
penghargaan berupa barang. Ternyata itu tidak tepat ya Bapak Ibu. Kalau guru juga tidak boleh mendapatkan apa Bu? Gratifikasi. Kita pun tidak boleh memberikan iming-iming. Bahkan hanya berupa seperti ini. Nanti yang udah selesai boleh istirahat duluan. Itu pun tidak boleh Bapak Ibu. Jadi itu mereka punya motivasi yang wah cepatlah, terserah nanti bener apa ora, yang penting aku sudah selesai dan aku pengen istirahat, aku pengen terlihat paling pintar seperti itu. Kemudian ingin mendapatkan imbalan. Wah, Bu Guru, ya engko tak tuwake wafer nek sing wis dhisik rampung. Iya, misalnya Bu itu nanti yang udah selesai cepet nanti ibu kasih uang 10.000 misalnya ya. Wah itu nanti kalau pas misalnya di kelas itu Bu itu pas tidak hadir, kemudian digantikan sama Bu Puji misalnya, kalau sama Bu Puji kok gak dikasih hadiah, padahal biasanya sama Bu itu dikasih hadiah loh. Nah semacam itu ya. Kemudian anak didik cenderung punya motivasi untuk ini nih yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah kalau ini kira-kira ini yang paling bagus ya Bapak Ibu ya, karena berarti anak didik kita sudah mempunyai kesadaran diri yang baik. Oh, aku orang tua ini masalahnya aku nanti berarti aku tidak bisa menghargai diriku sendiri. Tapi kira-kira kalau di SD itu sudah tertanam belum ya Bapak Ibu? Nah ini jadi PR kita bersama Bapak Ibu supaya menumbuhkan rasa sadar untuk menghargai dirinya dan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, aku nanti kalau nggak ikut sholat, kalau sholatnya nggak sungguh-sungguh, wah Allah marah. Wah nanti aku menjadi tidak bisa menjadi contoh buat teman-temanku yang lain. Nah itu udah sadar, tapi itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ada setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, gimana? Dari pemaparan tadi. Hukumannya berupa apa? Hukuman, ya. Jadi kalau hukuman itu berupa misalnya gini Bu itu. Ya udah, kamu telat, kamu sekarang di luar. Oh, tidak mengerjakan PR. Kamu berdiri atau kamu nulis 10 kali lipat gitu. Atau tidak usah mengikuti pelajaran deh. Saya seperti itu. Ya. Jadi gimana Bu itu? Tidak ya, tidak setuju ya. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Masa? Tidak. Ya, Bu Kepala juga tidak. Ini sama halnya hukuman bukan Bapak Ibu? Hukuman kan? Berarti kita tidak boleh menghukum siswa dengan cara seperti itu. Ya, jadi nanti kita belajar bersama-sama. Aduh, ternyata kita itu memang harus menjadi guru yang ekstra luar biasa sabar, kemudian mendekati seperti malaikat kalau kita ingin tidak boleh salah. Ya, malaikat tidak bersayap. Ya, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana Bu? Ya, aku memberikan motivasi, tapi motivasi yang dua tadi Bu, ya kan? Jadi, aku harus cepat-cepat biar itu hadiah. Bukan timbul dari, aku mengerjakan dengan baik, biar aku pintar, biar aku bisa membanggakan guru dan orang tua. Ya betul Bu, itu dari muridnya sendiri.
Jadi faktor ini masih faktor X ya. Jadi membentuk penghargaan. Iya. Jadi anak kelas 6 misalnya luar biasa ya Bu Fat ya, kelas 6 dengan jumlah murid yang cukup banyak dan semua kinestetik ya. Jadi rata-rata mereka tuh senang bergerak Bapak Ibu ya, kelas 6. Nah nanti apalagi nih Bu Fat misalnya, anak-anak udah kamu jangan gerak-gerak terus, nanti ada hadiah loh dari ibu, nanti nilainya kamu bagus, nanti ini ya. Itu jadi motivasi dari luar dan bu gurunya. Nanti pas yang mengajar bukan Bu Fat, jadi seperti itu. Ternyata banyak banget hal yang harus kita rombak Bapak Ibu deh, pelan-pelan tapi pasti. Kemudian yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak? Membuat anak merasa bersalah itu bagus nggak untuk psikologis dia? Tidak ya, tidak, karena contoh gini, ya adalah anak kita yang luar biasa ya Bu Is ya. Nah dari Bapak Ibu sudah paham itu, dia ketika dibeginikan, kamu seperti ini, ibu tuh sampai capek loh ngurusin kamu, bukan hanya kamu saja loh yang diurusin di kelas ini, kamu membuat ini. Dia langsung kerontok-rontok ya, oh aku gini. Padahal kadang anak itu berbuat itu tidak merasa salah, karena memang yang namanya anak-anak itu Bapak Ibu, mau kita ajak kadang seperti itu ya, saya seperti itu. Nah jadi menurut saya ini juga saya kurang setuju. Loh itu langsung bingung, terus kepriye to burana ya, terus kepriye to dhewe kudu piye. Nah ya, jadi teori motivasi perilaku manusia tadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sama tuh. Ya, ini motivasi untuk menghargai diri sendiri, itu berarti sudah motivasi internal, dan itu ya tujuannya ke disiplin yang positif. Nah, Pak Nova kenal dengan Bapak ini? Ya, siapa Bapak Ibu? Ya, Ki Hajar Dewantara. Kemarin saya salah Ki Hajar Dewantara karena kita orang kan beliau juga orang Jawa ya, kita menyebutnya Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau punya kutipan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, ya. Wah, Bu Guru orang IPR, Bu Guru tidak menyuruh aku piket. Nah, itu kan berarti merdeka yang kayak terlepas dari perintah, tetapi harus cakap buat memerintah diri sendiri. Oh, ini maksudnya aku piket, karena harus punya tanggung jawab seperti itu, ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Tadi ketika Bu itu terus kudu kepriye, dihukum oleh penghargaan Bu itu. Ketika jadi gini, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang, dalam hal ini murid kita, untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dari kita. Jadi kamu nanti akan ibu berikan sesuatu ya supaya nanti seperti ini. Nah, itu sama saja memberikan hukuman, karena anak akan merasa jadi
kamu gitu tadi nanti kamu akan saya kasih penghargaan tapi syaratnya bla 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 bla. Banyak ya. Nah itu sebagai mungkin ada beberapa siswa yang wah oke, tapi ada yang aduh banyak sekali syaratnya seperti itu. Dorongannya eksternal karena kan gurunya yang meminta, dan akan ada faktor ketergantungan. Nek misalnya orang DKI, aku mau garap, nek orang langsung disuruh istirahat, aku besok nggak mau mengerjakan cepet-cepet. Iya, tanggung jawabnya jadi tidak ada, betul begitu. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu ada. Nih, dampaknya ketika kita itu memberikan anak satu penghargaan, tapi itu adalah sebuah hukuman bagi siswa. Dihukum oleh penghargaan. Kata-katanya serem ya Bapak Ibu. Dihukum tapi oleh penghargaan. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan bisa merusak pengaruh jangka panjang dan jangka pendek ada, karena tadi bocah menjadi atau anak didik kita akan ketergantungan. Yang kedua, penghargaan itu bisa menghukum karena ada yang merasa syaratnya terlalu banyak. Penghargaan mengurangi ketepatan ya tadi Bapak Ibu. Nanti kalau udah selesai dalam waktu 5 menit kamu boleh istirahat. Artinya mereka tidak akan iya teliti, betul Bu Mina. Sering dilakukan seperti itu. Iya ya Bu. Ya. Ben cepat, ben rapi, itu motivasi di masuk kita ya. Tapi ternyata iya tidak boleh karena jadi asal-asalan untuk mengerjakan. Wah, yang penting aku nanti cepat begitu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Contoh, wah sedikit kok mau Mbak Sabrina karo Mbak Nafis karena mereka sering tepat mengerjakan. Itu akhirnya nanti arah sing DKI kowe awal iya kowe tok sing DKI sama bu guru aku enggak. Nah itu bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ya tadi harusnya anak sudah bisa berpikir bahwa aku harus wajib belajar supaya aku bisa pintar, bisa membanggakan orang tua. Tapi karena penghargaan tadi jadi setelah gitu ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, contoh, dia sebenarnya mau berkreasi, contoh membuat gambar atau apa ya. Tapi karena ayo waktunya cuma sekian loh. Nanti kalau yang cepat ibu kasih hadiah. Wah, karena pengen dapat hadiah, wafer dari bu guru. Kemudian dia jadi, udahlah, aku harusnya mau ini tapi biar cepat aja lah. Ya, sak-sakin lah ya orang Jawa bilang ya Bu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi yang dari rumah udah aku harus belajar dan aku membanggakan orang tua biar aku bisa banggakan diriku sendiri. Tapi karena penghargaan tadi jadi terusak. Jadi faktor motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Bentuk program kebajikan. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan terhadap murid, perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Contohnya, jadi ketika ada seseorang yang berprestasi lah kita bilang ya, itu kita secara khusus tidak secara di depan kelas bersama-sama. Misalnya gini, wah tadi luar biasa kamu ada tiket ya, lanjutkan ya, kayak gitu. Tapi nggak ini ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi itu hampir sama Bapak Ibu. Jadi misalnya ada yang matematika betul semua, jadi kita seperti ini. Bagus, tingkatkan lagi, jangan puas dengan apa yang sudah kamu raih gitu. Jadi jangan gini, tuh coba lihat Mbak Umi sudah
Ya, tidak boleh. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Contoh, wah, ada yang suka menyiapkan doa ya Ibu ya? Doa. Wah, pintar sekali, luar biasa. Besok selanjutnya Mbak siapa? Mbak Fadia, pasti Bapak akan bagus juga seperti Mbak Umi. Nah, seperti itu. Jadi bergantian, semua dapat pujian yang bergantian, tapi pujiannya tuh yang memotivasi, bukan terus wah aku pengen dipuji sama Bu Guru. Jadi kali ini kan klasikal ya, semua dipuji satu-satu. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi butuh konsistensi untuk memberikan pengakuan yang tepat kepada siswa. Yang ketiga, fokus pada proses. Jadi tidak hanya hasil saja yang kita beri pengakuan, tapi dalam prosesnya, oh ini sudah bagus, tapi lanjutkan lagi, jangan puas dengan hasilnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk, seperti itu pembukanya. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Contoh, ada teman yang spontan menolong temannya yang lagi mimisan misalnya. Ya Bu Is kemarin melihat spontan sampai bawa tisunya yang kena darah itu pun dibawa sama temennya dibuang. Jadi itu bisa memberikan motivasi yang baik untuk anak didik kita. Kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kita membantu teman-teman di tugas kelompok. Ada Bu Fat namanya, Bu Fat yang membantu yang sudah bagus itu. Kemarin kita sempat bicara membantu temannya lektor sebaya, tutor sebaya. Sepertinya saya kurang minum jadi fokus ya. Kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai tadi, itu berarti punya rasa tanggung jawab. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada kayak empati, kepedulian, rasa tanggung jawab, kemandirian, dan lain sebagainya. Minum dulu sepertinya ya, saya kok ngos-ngosan dulu sebentar. Bapak Ibu monggo sambil diminum juga. Nah, ini kita ada kuis nih. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita harus bisa membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu, yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, nanti kita lihat ya kunci jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nih Pak Novani. Apa? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ngeri ya ternyata kalau kita membahas hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar membersihkan. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran
Coba. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Konsekuensi pasti udah membuat kesepakatan mungkin Pak Nova ya. Ya, coba kita lihat kuncinya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi yang berupa hukuman-hukuman itu alangkah baiknya kita hindari mulai dari sekarang Bapak Ibu. Jadi kita bisa saling mengingatkan untuk kadang kita lupa, kadang kita hilaf ya Bapak Ibu ya. Ini nanti Bu Kepala biar menjewer saya ketika saya lupa. Ya, kemudian selanjutnya nih hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, di situ ada identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal itu berupa hukuman. Sedangkan identitas sukses itu ada disiplin yang nanti ada konsekuensi dan juga restitusi. Nah, contohnya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu buat Bapak Ibu, anak pasti akan merasa sakit, apalagi kita ngomel-ngomel di depan teman-temannya, bahkan sampai di kamu ditunjuk-tunjuk. Kita kadang lupa di Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena sudah menjadi konsekuensinya. Kalau restitusi Bapak Ibu, restitusi merupakan pilihan. Jadi anak diberikan kebebasan untuk untuk memperbaiki kesalahannya itu dengan caramu apa. Kita hanya menuntut, bukan untuk kamu harusnya gini, bukan seperti itu. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Sering dihukum itu pasti. Sering dihukum sama apa Bu Umi? Sama anak malah kebalik ya. Jadi hukuman itu dalam jangka panjang akan membuat siswa kita tidak nyaman. Sesuai ya udah, ya, dan tidak mandi. Kalau orang Jawa kalau sudah sering dikebal, kayak kita dikasih obat terus ya Bu Umi, itu nanti jadi kebal. Ya, dosisnya udah langsung tinggi kata Bu itu ya, langsung ke spesialis anak ya Bu. Tidak nyaman untuk murid, ya itu pun tidak nyaman ketika diberikan konsekuensi. Itu kadang konsekuensi dan hukuman itu beda tipis menurut saya. Nah, kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka yang panjang. Jadi murid terkuatkan. Kemudian hukuman, korban mendapat keadilan. Kalau yang pengadilan ya Bapak Ibu ya, murid seperti diadili, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Jadi kalau misalnya dihukum, contoh ada si A mencuri atau bahkan dengan sengaja membanting tempat minum temannya. Nah, kalau dihukum nanti dia udah langsung, tapi korban tidak akan mendapatkan keadilan yang punya botol, ya enggak? Tapi kalau pakai restitusi, ayo kira-kira apa yang kamu lakukan? Bahannya cuma punya satu loh, botol minumnya. Ya sudah Bu, nanti saya tak bilang sama ibu untuk mengganti. Nah, jadinya korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Sakit itu tidak hanya dengan fisik, dipukul ataupun ditendang. Tapi sekarang kita nggak akan ada seperti itu ya Bu. Cuma dengan kata-kata pun anak bisa sangat tersakiti, bahkan bisa mendendam terhadap gurunya. Contoh, ya, kue ini pada bocah lah, gitu, ya. Itu anak akan merasa tersakiti, malu di depan teman-temannya, dan besok lagi udah ini, aduh, kok
ketemu sama Bu Ratma lagi, aku nggak mau, aku nanti takut tersakiti lagi gitu. Kemudian murid tidak nyaman, kalau untuk konsekuensi nggak nyaman ya. Kalau untuk restitusi akan mendapatkan penguatan karena berarti tadi itu kamu salah. Ya Bu, saya salah. Terus apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memperbaiki itu Bu, saya tidak akan mengulang lagi. Nah seperti itu. Kemudian perilaku pasif agresif, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, kalau restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah itu, kalau terbiasa dihukum, murid tidak akan takut. Bu Umi tadi nanti kau kebal, ya. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek, tidak akan melekat menjadi sebuah motivasi intrinsik. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi itu akan berguna untuk dia ke depan, karena dari kecil sudah belajar untuk punya tanggung jawab atas perilakunya sendiri. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya wes, hanya di sekolah saja, karena di rumah dia ternyata dimanja-manja. Ya, kemudian konsekuensi membantu penerapan penguatan peraturan dalam masyarakat. Ya, jadi kalau terbiasa di sekolah, nanti bisa di masyarakat, aku nggak boleh seperti ini, nanti ada konsekuensinya ternyata. Ya. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Peraturannya adalah kamu harus, kalau hukuman ya. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ya Bu, terima kasih misalnya. Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Kan di kelas sudah ada kesepakatan dan keyakinan kelas ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi dikirim seperti itu. Bu Yuni misalnya, luar biasa Bu Yuni, berapa muridnya Ibu? 22 dengan 22 karakter, ya luar biasa. Itu pasti membutuhkan penanganan masing-masing ya Bu, berdiferensiasi ya. Nah, apalagi ya tadi ada yang mungkin sering melakukan kesalahan, baiknya seperti apa. Kemudian murid atau anak membenci peraturan, akan benci semua peraturan itu, tidak suka diatur-atur seperti itu. Otomatis mereka malah akan menjadi pembangkang. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghormati peraturan. Oke. Karena misalnya keyakinan atau kesepakatan itu masuk ke konsekuensi yang bisa dilakukan. Kalau tidak dilakukan akan mendapatkan konsekuensi. Kalau restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari ketiga tadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih mana? Restitusi. Ya, jadi itu berpihak kepada siswa. Betul. Nah, apa itu restitusi? Restitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, restitusi artinya ganti kerugian, pembayaran kembali. Kemudian ada arti kedua, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Yang ketiga, penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. Bu Umi langsung kelingan ya. Aduh, yang kalau Bu Puji dan saya sesar ya Bu, dulu yang berapa kali itu tidak merasakan itu, ya. Karena tapi sudah mau ke sana ya, cukup. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu kalau menurut Kamus Bahasa itu seperti ini. Nah, kita lihat apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik dan lebih kuat ya. Jadi restitusi itu membuat siswa, kalau kita menangani dengan restitusi ya, bukan dengan hukuman, bukan dengan konsekuensi tadi, akan membuat kondisi anak menjadi merasa memperbaiki kesalahan mereka, kemudian kembali ke kelompok mereka itu dengan baik-baik, dengan lebih baik. Jadi restitusi itu nanti tidak di kelas. Jadi misalnya ada yang terlambat, ya udah kita panggil nanti di kantor, misalnya Bu pinjam tempatnya, Bu Fikri pinjam tempatnya untuk melakukan restitusi sama Aldi misalnya. Oh kenapa Aldi? Begini. Oke. Nanti pas kembali, insya Allah dengan pendekatan personal, lama-lama akan menjadi budaya yang positif, lebih baik untuk dia. Nah, ada lagi, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka. Itu pasti tujuan kuliah ya. Bagaimana mereka memperlakukan orang lain, itu yang terpenting. Jadi kita menuntun mereka untuk menemukan apa yang menjadi kesalahannya, kira-kira kesalahan itu akan berakibat apa, lalu apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itulah restitusi. Tapi berarti masing-masing pun beda peristiwa, karena setiap hari pasti ada saja nih Bapak Ibu anak-anak yang mungkin menyimpang atau melakukan sebuah kesalahan. Nah, restitusi itu ada ciri-cirinya Bapak Ibu apa saja? Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi mereka diharapkan setelah kita melakukan restitusi, mereka akan belajar dari kesalahan tersebut, bukan menebus kesalahannya. Memperbaiki hubungan, mereka akan memperbaiki hubungan yang mungkin tidak baik ketika kita sudah merestitusi. Anak itu kemudian punya inisiatif untuk memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Menawarkan, bukan memaksa. Jadi kita menawarkan, bagaimana kalau Ibu bantu? Kamu sudah memecahkan kaca jendela, tadi bisa terjadi kenapa? Oh tadi nggak sengaja Bu, saya menendang bola. Oh ya, terus kira-kira Mas Nova mau bagaimana? Loh itu bukan salah saya kok Bu. Nah, itu mengibarkan pecah. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Apa Ibu bilang sama orang tua kamu? Nah seperti itu. Jadi nggak langsung, wih gue mecahin kocok coy. Ganti pokoknya kok nggak mau tahu, Bu Guru nggak mau tahu. Itu ternyata bukan hal yang tepat yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi diharapkan lama-lama akan membentuk karakter dalam diri seseorang, terutama anak yang mungkin sering melakukan kesalahan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Jadi kita itu fokusnya adalah solusi, bukan hanya menghakimi atau menjustifikasi. Jadi anak-anak itu nanti, oh enak yo, berarti aku besok malu kalau melakukan dia, aku malu melakukan lagi karena aku sama Bu itu sama Bu Yuni diberikan solusi. Bu Puji juga memberikan solusi terbaik buat aku. Udahlah aku tidak mau melakukan lagi. Ya seperti itu. Kemudian yang 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, setelah kita restitusi, anak-anak itu kembali ke kelas dalam keadaan yang tidak malu. Terus dia sudah sadar, bukan dihakimi
kelas, Dodo, kamu salah, sekarang kamu ibu hukum untuk berlari, ya berlari mengelilingi lapangan, gitu ya. Tapi sudah kesini nanti temennya tanya, pokoknya kamu diapakan sama bu guru? Enggak, aku tadi diberikan ini kok, nasihat, dan aku nggak mau melakukan lagi. Nah seperti itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Tapi apakah itu mudah? Mudah tidak Bapak Ibu? Bu itu malah video itu begitu tidak, tapi luar biasa ya Bu itu ya. Iya, harus berpikir, betul, berpikir dan ya dengan hati. Salah satu cara untuk mensadarkan anak didik kita melalui keyakinan kelas Bapak Ibu, kesepakatan, ya. Kalau keyakinan itu lebih kesepakatan kelas yang lebih diyakini oleh peserta didik. Jadi tidak hanya ungkapan ini, kesepakatannya mau ketuk pintu dan mengucapkan salam ketika masuk kelas, menghormati menyayangi guru, tapi itu hanya kayak hanya hafalan. Tapi kalau keyakinan itu sudah terpatri di sini, karena mungkin setiap hari sudah menjadi kebiasaan yang baik di kelas ataupun di sekolah, jadi itu sudah menjadi sebuah keyakinan. Misalnya kata-kata keyakinan itu kami sepakat untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, Bapak Ibu di kelas sudah ada keyakinan dan kesepakatan kelas nih, ampun ya. Nah itu kata-kata keyakinan atau kesepakatan kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif, tapi kata positif. Misalnya gini, menghormati menyayangi guru, itu kan kalimat positif, tapi kalimat negatifnya dilarang dilarang mencubit teman atau bagaimana. Kemudian, nah ini serius dan bersemangat dalam menerima pelajaran, itu kalimat positif. Tapi terkadang kita membuatnya menjadi dilarang untuk tidak bersemangati, ya tidak boleh dilarang. Itu ternyata tidak pas untuk dipakai sebagai kesepakatan atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau nanti di antara Bapak Ibu mungkin masih ada, sudah memakai kalimat positif Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang tidak memakai kata tidak atau jangan atau tidak boleh, itu bukan seperti itu. Ya. Nah, apakah keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sebenarnya akan lebih simpel ketika tidak terlalu panjang. Tapi kalau untuk kelas tinggi, menurut saya tidak masalah ya, karena mereka akan lebih paham ketimbang anak kelas 1 atau kelas 2. Kalau SMP, jenjang SMP dan SMA juga lebih kata-katanya lebih kompleks daripada yang ini. Dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita tidak membuat sendiri, ngobrol sendiri. Wes, ini kesepakatan kelas, kamu sepakat? Bocah-bocah, itu apa Bu? Gitu ya. Tapi kita buat bersama dengan anak-anak. Mungkin anak-anak bisa pakai kertas seperti ini ya. Nah, atau kertas apapun boleh, tidak harus seperti ini. Jadi anak-anak coba tuliskan. Kira-kira kamu mau menulis, masing-masing dari kamu menulis 4. Kira-kira apa yang akan kamu sepakati di kelas ini? Nah, seperti itu. Jadi mungkin nanti ditempel di sini, kemudian kita klasifikasikan yang mirip-mirip, mungkin menjaga kebersihan, membuat
melangsingkan diri biar tidak engap. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Menjaga kesehatan, bisa keselamatan, ya. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Supaya apa begitu? Bu Puji? Bu Kepala? Karena ada pepatah Heeh. peraturan itu dibuat Untuk dilanggar itu kayaknya iya. Itu kayaknya Pak Nova yang langsung yes Bu gitu ya. Ya, spionnya bagaimana Bapak? Misalnya. Iya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran? Supaya apa Bapak Ibu? Ya itulah ketika ada seperti itu, Bu itu pas, kurang 5 menit, aku padahal kepengen ke toilet. Jadi udah membuat ketakutan nih Bapak. Iya, itu kalau yang namanya peraturan itu udah membuat seseorang itu merasa takut, was-was betul. Ya, Bu Kepala membuat peraturan yang terlambat nanti nukok ke klubran misalnya. Aku pas ngomong aku kudu kayak kudu cepet-cepet nih gitu kan. Bagus. Langsung jadi inspirasi Bu Kepala ini ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Tapi gimana dengan peraturan berpakaian dan itu ya Bu ya? Ya mungkin lebih akan fleksibel ketika kita membuat kesepakatan sekolah, ya, keyakinan sekolah. Tapi peraturan itu memang dibuat, lalu bagaimana? Oke, dan itu menjadi PR kita bersama. Ini sebuah keyakinan kelas nih, kita berpikirnya konteks kelas dulu. Nah ini peraturan itu yang sebelah kanan adalah keyakinan. Selalu kembalikan buku di tempatnya, kata-katanya begitu peraturannya. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih ke tanggung jawab. Misalnya belajar bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab itu ya luas artinya. Oh, nek wis nyilih buku berarti kudu dikembalikan di tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Biasanya peraturan ya, dilarang, tidak boleh menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi itu tadi, ini adalah kalimat negatif, ini kalimat positif dari peraturan, jadi keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinannya kesehatan. Itu nanti boleh diimprove oleh kita kata-katanya. Mungkin menjaga kesehatan diri dan lingkungan, misalnya seperti itu, ya. Kemudian gunakan masker. Gunakan masker itu kalimat positif, tapi seperti seolah-olah sebuah perintah yang tidak boleh dilanggar satupun, ya. Nah, di keyakinan itu mungkin kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Jangan berlari di kelas. Keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sebuah telur, bukan Bapak Ibu. Bu langsung haduh. Ini dari yang kecil dulu, di dalam ini ada peraturan kelas. Peraturan kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan. Jadi anak-anak akan lebih yakin terpatri dalam dirinya, tidak hanya sekedar membaca dan tahu, tapi juga melaksanakan. Kemudian akan berimbas besar lagi ke lingkungan positif. Setelah lingkungan positif, lingkungan sekolah menjadi positif, akan
akan menjadi budaya positif. Itu harapan kita bersama Bapak Ibu. Kemudian ini ya, terlihat, terdengar, ini untuk membuat keyakinan kelas tadi ya, datang tepat waktu. Yang tidak tampak seperti adalah sering hadir terlambat. Ya, jadi kebalikannya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kebalik ya, harusnya tadi kesepakatan dulu berkeyakinan. Ini yang saya buat bersama anak-anak, disepakati, itu tulisan mereka. Nah, ini nanti bisa direfleksi. Dan ada setelah direfleksi sekiranya, oh kalau ini harus ditambah ini Bu, atau ini diganti hal yang baru. Karena sekarang banyak bully, kalau berarti bukan dilarang membuli teman, tapi menghormati, menyayangi teman misalnya. Bisa dirubah, disepakati lagi dengan anak-anak itu dalam waktu yang berkala. Nah, ini kita berdiri yuk sebentar. Pak Dodo, Pak Nova, semuanya kita berdiri, kita akan lakukan ice breaking. Ya, nah, musiknya masih dengerin. Ya, ini yang versi di next. Nah, ini lebih cepat. Tadi baru pemanasan. Iya ya Bu, delay. Oh habis, aduh. Nanti ya. Tuh, anak-anak aja langsung terbukti ya senang ketika ada ice breaking ya Bu. Ya, jadi jangan hanya kita udah ceramah terus tanpa peraga, nggak ada ice breaking, udahlah bocah mendinglu kan baru langsung puyeng keluar kelas ya. Oke, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, kita sebagai guru, murid pun itu punya kebutuhan dasar. Nah, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, kesepakatan dan keyakinan kelas, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita jangan hanya menjudge murid kayak gini nakal, kayak gini, apa jenenge orang tahu, dia itu caper sama kita, ya bukan ya, banyak ya yang teman murid-murid kita caper, pengen ditegur, pengen diperhatikan, itu ternyata mereka ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di keluarganya biasanya. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai ibu dan bapak kedua di sekolah. Nah, apa kebutuhan dasar manusia itu? Belajar. Ya, belajar Bu. Kepala langsung yes gitu ya. Satu, bertahan hidup, survive.
Survive. Lagunya Mbak Umi, lagunya Bu Umi. I will survive. Iya, I will survive. Dan itu sayang sekali, saya banget ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Iya, anak butuh itu, pengen disayang dan pengen diterima di lingkungannya, di kelompoknya. Penguasaan, ya, anak-anak tuh butuh untuk wah tuh kan aku bisa kan, nah seperti itu. Kemudian kebebasan, anak-anak butuh kebebasan. Kita pun butuh bebas, makanya ada kurikulum merdeka, ada kesenangan. Siapa yang tidak butuh senang? Semuanya butuh ya Bapak Ibu. Nah, next. Perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Biasalah ya anak-anak. Kayak lo, kayak gini lo, kayak desoki kayak lo. Nah, biasa seperti ya. Ya, kebutuhan yang, nah itu biasanya kebutuhan yang ia tidak bisa dipenuhi oleh keluarganya, mungkin itu adalah cinta dan kasih sayang. Ya, mungkin berusaha untuk menjelek-jelekan orang lain, ya. Mungkin ada yang misalnya dipenuhi, tapi orang yang akan suka sama saya. Apakah ada cara untuk memenuhi pertanyaan pada siswa kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Jadi terkadang gini, ada di kelas yang suka cari perhatian, ini buat Bapak Ibu. Nah, cari perhatiannya kompleks, ada sih tiba-tiba udah barangnya konconi, diskret atau mejanya. Ada yang tiba-tiba iseng jewer. Ya, ada yang iseng memang sengaja membuat kesalahan biar bu guru, kamu tuh kenapa? Dia udah seneng ditanya, kamu kenapa? Jangan begitu ya, ada mulai bukis halus ya, jangan begitu. Ya, tapi kita tidak boleh membuat kata jangan begitu gitu ya. Tadi harus diapakan bukis? Direstitusi. Ya, ada apa tadi? Kok kamu nendang mejanya Mas Iqbal misalnya? Oh tadi itu saya itu iseng kok Bu. Ya itu ketahuan kan. Baik, perilaku siswa mengganggu di kelas. Kebutuhan yang mungkin dipenuhi adalah kebebasan. Anak pengen bebas. Pertanyaan pada murid, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran teman-temanmu? Bisa Bu. Sepertinya saya pengen bebas nanti main bola Bu di kelas. Aduh jangan di kelas. Nah kebaiknya kamu bermain di. Boleh saya itu belakang. Oh iya, ya Bu itu. Iya, itu kebutuhan apa Bu itu? Ya, oke. Dan kebutuhannya tadi ada 5, oke? Kebutuhan dasar. Sekarang, wah ini penting nih sebenarnya Bu itu. Tapi ini yang kayak begitu di situ. Posisi kontrol restitusi. Sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama guru tadi itu sebagai penghukum. Yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, mencari empati dari anak tapi berlebihan. Kemudian guru sebagai teman. Itu mau nggak mau tetap dilakukan. Guru sebagai pemantau tadi itu, kalau kamu tidak mengerjakan nanti nilaimu seperti ini, kamu mau jadi apa? Dipantau terus ya. Kemudian guru sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita tahu bagaimana ya manajerial seorang guru untuk anak didik seperti apa. Pasti saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakannya tanpa sadar. Tapi posisi kontrol mana yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Ya, menghukum. Menghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Menyindir itu sebuah hukuman
Ya, kalau anak-anak ini mah, ini ya, kalau ada tuh yang suka susah dibilangin sama bu guru, wah langsung cek, aku iki, ya, itu tidak nyaman ya, bahkan mungkin menyakiti. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh gini, ibu tuh kecewa loh kalau kamu seperti ini, apalagi setiap hari, ya, langsung menang yang kerap. Kasihan ya, tapi kasihan juga kita ya, setiap hari harus bersabar ya. Itulah tuntutan dan tanggung jawab kita sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya ya. Apa ya misalnya, ya bu, oh iya ibu, oh iya, oh iya, ini saya kesini bu, kesini dulu ya. Oh terusannya, oh iya betul. Ya, oh iya, guru berkata, guru berbuat nih. Ini gimana? Ini mau kesini apa kesana enaknya bu? Ke bawah ya. Oh iya, oke. Baik. Nah, ketika kita itu ada yang kepotong ya. Jawaban masih bisa di ini. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, inilah contoh kalau penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, gitu. Tidak naik kelas kamu. Selamanya di kelas 4 nanti kamu, gitu ya. Kemudian, kalau membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Aduh, ya ternyata bukan pernah seperti itu, bukan? Kayaknya pernah kita ya semuanya ya. Aduh, nah kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu lah, sampai seperti itu. Lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Kayak teman ya. Ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Aduh, gitu ya. Terus kalau pemantau, apa peraturannya? Ya, gitu ya. Terus kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dia bijak sekali ya, gitu ya. Itu bukan kenapa tertawa bukan? Wah, tantangan guru ternyata luar biasa ya. Kemudian hasil, kalau penghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, bisa juga akan berbohong karena takut. Kalau membuat rasa bersalah, anak akan menyembunyikan atau menyangka atau berbohong. Bocah kulo kok bu, niku lo Iqbal. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman, ketergantungan. Ketika kita tidak mengopiak-opiak, saya pernah merasakan itu pengalaman saya sendiri itu, anak jadi ketergantungan. Itu. Dan ternyata tidak tepat ya. Menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau guru sebagai pemantau itu akan menyesuaikan diri, tapi bila diawasi, ketika keluar ditinggalin kamar mandi sendiri, dia udah melakukan hal-hal yang banyak dan menyimpang. Menguatkan pribadi kalau manajer, ya bisa dilihat Bapak Ibu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Nah, kalau sebagai penghukum, murid akan bilang ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, bilang sama temannya gitu. Kalau membuat merasa bersalah, maafkan saya bu. Kalau teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata malah begitu ya. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, gitu, karena dipantau. Tapi kalau manajer, kita sebagai manajer, kita akan bagaimana caranya biar bisa memperbaiki keadaan. Lanjut. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi apa Bapak Ibu? Manajer ya, memanajeri anak didik kita. Kemudian sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab
dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sendiri atau bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ini tadi. Ya, tadi sudah ya, double. Nah, bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi, nilai-nilai manajer memperbaiki. Jadi kalau manajer itu nanti cenderung anak akan memperbaiki. Kalau kamu tidak, saya akan. Nah, itu biasanya sebagai penghukum, pemantau. Apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, itu sebagai manajer restitusi tadi ya. Memperbaikinya kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusinya. Tahapan dalam segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada bersalah, kita panggil, jangan di kelas, kita panggil di waktu yang berbeda dan satu persatu, tidak boleh klasikal, tidak boleh berkelompok itu satu-satu, agar lebih kita tahu kebutuhannya dan solusi yang bisa kita arahkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, contohnya, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Kemudian, nah, jadi ada kata-kata menstabilkan identitas itu misalnya gini Bu, Bapak Ibu, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita dicek dulu seperti itu biar anak tidak ketakutan dipanggil langsung pokoknya mau. Kita gitu biasanya Bapak Ibu ya, dulu ya. Mulai besok kita insya Allah melaksanakan restitusi ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahannya. Ini Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Saya pernah mendengar kata ini ya dari Bu Kepala, Bu Is ya. Siapa yang salah, siapa yang benar. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ya, ternyata anak-anak bersikap oh iya saya salah, memang saya ini salah Bu, saya ini nakal, saya ini itu tidak boleh. Jangan sampai anak digiring ke arah itu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ini adalah restitusi yang kedua, langkah restitusi yang kedua. Bagaimana validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser pada pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak, membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging? Nah, aku dikritik sama Mbak Umi nanti. Fun and survival. Nah, validasi tindakan yang salah tadi. Kata-katanya gimana? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Bukan, ya, walaupun sama-sama kata-katanya, ngopo gue mau iso-isoin nendang. Kenapa kamu tadi nendang Yumna? Mau gue piye jejak gitu ya. Itu kelihatan, aduh salah ya, selama ini kita
ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya Bu, saya butuh ring tinju Bu. Gitu. Itu mungkin perlu ya, perlu. Ya, yang suka nendangi kasih bola, ya keluar pakai bola sama Pak Nova, nah gitu. Mungkin dia butuh bola, cuma takut mau minta sama guru atau di rumah mau main bola terus maju, suka bengi tekan esok, nah gitu ya. Menanyakan keyakinan, bagaimana dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, menanyakan keyakinan itu gini, apa nilai yang kita percayai di sekolah atau di kelas? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Oh, tidak boleh, kita harus menghormati teman Bu. Nah, ya, ingin jadi anak seperti apa? Pengen jadi apa tuh boy? Nah, harus beda ya bahasanya. Pengen jadi apa kamu nanti kalau gede, kalau kayak gini jadi kecil? Waduh, ya, apa yang kamu rasakan? Ya, saya takut Bu kamu benar-benar. Nah, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang konfrontatif. Ya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, itu ya kata-katanya. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Boten Bu, belum pengen koyong ngeten. Nah, kenapa seperti itu? Apakah kamu dapat mengubah perilaku sikap atau sikap kamu saat ini menjadi perilaku sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kamu memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Ya, untuk berubah misalnya. Ayo, peraturannya apa? Kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Bu Guru bisa bantu? Iya Bu, saya belum bayar KS, aduh. Bantu uang belum Bu, gitu ya. Terus, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, Bapak Ibu, itu tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa dokumentasi, misalnya dibudayakan untuk budaya positif. Misalnya ada teman yang sakit, kita sudah ada ya Bu ya di sekolah kita ya, yang maksudnya yang kelas. Nah, kalau yang sekolah pembiasaan sudah banyak kita lakukan, mulai dari pembiasaan pagi, berdoa bersama, bernyanyi nasional, sholat duha, sholat duhur berjamaah, kegiatan sosial, tentang membersihkan lingkungan, banyak hal yang sudah kita lakukan. Tapi kita untuk biar bisa menstabilkan semuanya, kita mulai juga dari dalam diri kelas kita masing-masing. Nah, kemudian ini kemarin ada teman anak-anak kelas 1 di situ, terus ayo adik-adik udah berdoa belum ya, dibimbing doanya gitu ya pas makan di situ. Itu salah satu budaya positif, nilai-nilai yang bisa kita terapkan kepada anak-anak ya. Kemudian Mas Akam kemarin itu Bu pakai proyektor itu, birunya ini itu langsung mata dia merah, kemudian netes air matanya Bu, langsung saya suruh keluar untuk melihat hijau-hijau dulu. Ternyata pas saya tanya, sering HP ya terlalu lama, iya, dan pusing. Akhirnya saya bawa kasur ke sini dan temannya membantu mengambilkan bantal dan menanyakan apakah kamu sudah sembuh. Nah, mengucapkan terima kasih itu hal
mereka diberi sesuatu sama teman atau siapa. Ini karena bu guru lapar waktu istirahat, saya makan terus anak-anak dibagi. Ini bukan ini ya, bukan hadiah ya, bukan penghargaan ya. Nah ya, malu-malu. Nah ini anak-anak semangat dalam belajarnya, bahkan senang banget ada kayak gitu tuh. Belum pernah lihat apa ya gini-gini ya, itu sesuatu yang masalah. Bocah juga dengar ini senang banget ya gitu. Nah, Mbak Amira pusing. Teman-temannya membantu untuk memberikan minyak kayu putih itu tanpa disuruh, ya. Dan itu dia berjalan. Mbak Aira ini udah tahu dia mau jadi dokter, dia gercep sekali kalau ada orang sakit tuh empatinya langsung. Kemarin Mbak Aira juga sakit langsung diambilkan minyak kayu putih. Itu dibudayakan untuk berempati dengan teman. Nah, ini pasti sudah ya. Tapi ada juga anak-anak yang pikat saja malas-malasan ya. Itu kita harus sering-sering budayakan hal itu. Mengetuk pintu, mengucapkan salam ketika masuk, itu juga salah satu hal. Nah, saya tekankan untuk mencuci karena sampai siang itu kadang makanan menjadi bau disimpan di tas ya. Dan ini membantu orang tua supaya sedikit meringankan pekerjaan mereka. Nah, setiap pagi anak-anak di kelas 4 ada disiplin kehadiran mengisi buku jam kedatangan. Jadi sama dengan kita ya Bu, ada siaba. Tapi mereka nggak pakai siaba tapi pakai ini. Jadi mereka menulis kedatangan itu pukul berapa, yang paling sering ini siapa. Tapi ini tidak, nanti yang paling sering dikasih hadiah sama guru tidak, tapi hanya untuk refleksi seperti yang Bu Fitri bilang kemarin. Kita pun butuh refleksi seperti ini ya. Nah ini datang-datangnya ini udah berjalan 2 tahun ini. Kemudian nah ketika berdoa kan sering anak-anak berdoa kalau kemas-kemas itu kita harus jeli ya. Jadi mereka kayak berdoa tapi kalau membokeh buku secara ini. Nah ini saya tekankan untuk berdoa dengan ada adabnya yang Bu Puji ya, adab berdoa yang baik itu seperti apa. Kemudian nah ini terdokumentasi kemarin. Setiap hari sebenarnya sudah menuliskan mereka ada literasi pagi. Ini ada bukunya, buku tiap paginya mereka baca apa. Kemudian masing-masing anak itu mempunyai buku literasi Bapak Ibu. Jadi di sini nanti kita tahu siapa membaca apa, dirangkum kemudian kita tanda tangani. Dan ini udah berlangsung 3 tahun ini seperti ini. Jadi kita tanda tangani. Mereka pagi itu absen lah ya, terus literasi. Kemudian ini literasi anak-anak mengisi buku literasinya dengan kesukaan mereka. Ada buku dari perpus yang dipinjam berkala nanti ditukar lagi. Kemudian ada juga yang suka baca-baca buku pelajaran. Nah, ini dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Ini kemarin ada Mas Damar ya, skenario Mas Damar itu terlambat. Nah, apa yang saya lakukan? Suaranya Mas Damar belum kelihatan.
itu mengucapkan salam. Ini pintunya memang susah untuk dibuka. Nah, jangan langsung dihakimi di tempat nih Bapak Ibu. Kenapa kamu terlambat? Wah, mesti kamu ya gitu. Tapi biarkan mengikuti pelajaran dulu. Tapi nanti sepakati kira-kira nanti bisa bertemu Ibu jam berapa setelah istirahat Bu. Oh ya, nanti ketemu di kantor nih. Nah, terus apa nanti yang dilakukan karena terlambat? Jadi nanti kita merestitusi. Karena ketika dibiarkan juga nanti akan jadi kebiasaan. Jangan fokus ke perut ya Bapak Ibu ya. Fokus ke ini dulu. Ternyata terlambatnya karena main gadget katanya. Nah, kita dengarkan ke keyakinan dan kesepakatan kelas. Apa yang dilanggar, ingat tidak apa saja. Nah, datang tepat waktu. Kira-kira mau merubah tidak? Dengan cara apa? Jangan begadang gitu ya. Itu salah satunya. Jadi tidak di depan kelas dan tidak dimarahi serta-merta, tidak dihukum dan langsung masukkan sini sekarang kamu harus apa kalau terlambat gitu ya. Biar tahu kesalahannya di mana, memperbaikinya gimana. Yang itu bisa itu apa ya? Nah, ini ada lagi kesalahan siswa di kelas. Jadi dia merasa punya solusi. Oh, berarti aku harus tidak begadang, aku harus ini tidak main gadget terlalu. Nah, ini Mas Akar mengambil paksa pulpennya ya, langsung nangis. Kita dekatin nangis dulu. Nah, nanti kita lakukan restitusi. Nanti ada kesepakatan untuk bertemu setelah Mas Akar bertemu setelah sholat berjamaah. Itu kemarin membuat apa? Skenario itu anak-anak belajar untuk bermain peran ya, main sinetron itu ada tek-tek apa? Berganti-ganti ya, ada ketawa-ketawa mereka ya, tidak serius. Dan Mas Atar kan kayaknya tidak pernah sejahat itu gitu. Nah, selamat siang Bu, sopan sekali. Tidak dipanggil Ibu. Tidak. Paksa pulpen Mas Sandi. Oh, ternyata dia punya kebutuhan yang tidak terpenuhi ya, ternyata tidak punya pulpen lebih di tasnya.
kecilkan volumenya karena nggak pakai mic malah jadi delay. Nah, apa yang dilakukan jangan kamu nanti harus minta maaf ya, harus ini enggak, tapi apa yang kamu lakukan, minta maaf. Seperti itulah contoh praktek restitusi yang saya lakukan di kelas. Semoga kita sama-sama bisa memperbaiki semuanya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membudayakan nilai-nilai kebajikan menjadi budaya positif dengan cara-cara yang bijak. Salah satunya adalah ketika anak berbuat salah, kita harus tahu bahwa ternyata anak mempunyai satu permasalahan, yaitu kebutuhannya tidak terpenuhi. Kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Nah, dengan demikian kita bisa bersahabat, ya, misalnya kita berpihak kepada siswa. Jadi siswa tidak merasa takut, kemudian bisa memperbaikinya setelah menemukan solusi bersama guru dengan cara restitusi. Nah, demikian tadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa saling berbagi, berkolaborasi, berbagi praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di kelas masing-masing. Saya tadi menyampaikan beberapa hal, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua, bisa bermakna untuk murid-murid kita, peserta didik kita di kelas, kemudian nanti akan merambah ke sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman karena ada budaya positif yang sudah dikembangkan di sekolah kita. Demikian tadi, kalau ada beberapa hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga SD kita menjadi SD yang lebih baik lagi, maju lagi, mendapatkan murid yang luar biasa banyak, sampai kita mungkin nanti kewalahan ya, kewalahan tapi senang. Dan kita harus, apa tadi Bapak Ibu? Guru harus punya rasa ingin belajar terus nih. Itu demikianlah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu bisa salam sih. Tangan enggak apa-apa ya. Iya, Ibu. Sedikit ya Bapak Ibu, kita